Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan asbabun nuzul dari surat Luqman. Di antara ayatnya ayat 6, ayat 27 serta ayat 34. Sebelum kita memulai pembahasan ini, saya akan menjelaskan apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang menjadikan faktor atau penyebab turunnya ayat. Yang kedua, apa manfaat dari mengetahui asbabun nuzul? Yaitu manfaatnya kita dapat memahami lebih dalam dari ayat tersebut. Nah, setelah itu kita akan memasuki pembahasannya. Yang pertama dari surat Al-Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yastari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Asbabun nuzul dari ayat tersebut ada pada suatu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang dikisahkan ada seorang yang bernama Nadhr bin Haris yang memiliki budak penyanyi, yang mana budak tersebut dikhususkan untuk merayu atau memujuk orang-orang yang akan masuk Islam. Itu dengan cara memberi makan serta minum serta melantunkan alunan nada yang merdu bersama orang yang diajak tadi. Kemudian Nadhr akan mengatakan kepada orang yang akan masuk Islam tadi bahwasanya hal ini lebih baik daripada ajakan Nabi Muhammad untuk sholat, berpuasa serta berperang. Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan. Jadi itulah sebab dari turunnya ayat 6 yang tadi. Jadi itulah sebab turunnya ayat tersebut. Yang kedua, surat Al-Luqman ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi sebab turunnya ayat ini ada pada satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Ada ahli kitab yang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Kemudian Rasulullah menjawab dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 85 yang menegaskan bahwasanya ruh itu urusan Allah dan manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Mendengar hal itu ahli kitab tidak terima dengan bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah kamu kira kami itu memiliki ilmu sedikit? Lalu turunlah ayat ini yang artinya seandainya pohon-pohon menjadi pena dan lautan menjadi tinta, setelah keringnya ditambahkan lagi 7 kali, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah itu dituliskan. Sungguhnya Allah itu maha bijaksana juga maha perkasa. Jadi karena hal itulah ayat tersebut turun. Dilanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu sebab turunnya ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi sebab turunnya ayat ini pada satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid, yaitu ada seorang dari pedalaman yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu dan menanyakan 3 hal. Yang pertama, istriku sedang hamil, coba terangkan atau jelaskan apa anak atau bayi yang akan dilahirkan. Maksudnya itu jenis kelamin yang akan dilahirkan, apakah laki-laki atau perempuan. Yang kedua, desaku mengalami kekeringan, coba terangkan kapan desaku itu hujan. Pertanyaan yang terakhir, aku tahu kapan aku dilahirkan, coba terangkan kapan aku mati. Rasulullah langsung menjawab dengan firman Allah, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah yang mengetahui hari kiamat, dan Allah lah yang menurunkan hujan, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Jadi itulah sebab-sebab turunnya ayat yang tadi. Ini ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.